Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 567. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ketika 7 lubang Tan Yun berdarah karena rasa sakit, jantung Hong Meng akhirnya terbang keluar dari kolam spiritual, melesat keluar dari tengah alis Tan Yun, dan menggantung di depan Tan Yun. Hahaha, ahahaha, akhirnya sampai juga. Tan Yun mengeluarkan raungan kegembiraan yang panjang, kekuatan surga Hong Meng dipadatkan. Tiba-tiba, 11 kekuatan surgawi emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian dan cahaya menyembur keluar dari diri mereka sendiri dan dengan cepat bergabung menjadi untaian sutra seperti kekuatan surgawi Hong Meng dalam kehampaan. Wah, wah, wah. Tan Yun duduk bersila, mengubah tangan kirinya menjadi jari pedang dan mengambil jari pedang sebagai pena. Tiba-tiba, untaian sutra seperti kekuatan jalan surgawi Hong Meng menggeliat di udara, membentuk pintu Hong Meng seukuran ibu jari. Pergi dengan. Ketika Tan Yun membacanya, pintu Hong Meng yang dibentuk oleh kekuatan surga Hong Meng tercetak di jantung Hong Meng, seperti sulaman dan cap, yang tidak bisa dihapus. Membuka. Tan Yun mengucapkan sepatah kata, dan tiba-tiba, pintu Hong Meng di jantung Hong Meng terbuka secara ajaib. Melihat keluar dari saku pintu Hong Meng, Anda akan menemukan bahwa ada dunia Hong Meng yang luas di dalamnya. Kemudian, Tan Yun menyeka darah dari wajahnya, membuka pintu menara dan berkata kepada beberapa wanita, "Masuklah, aku akan membawamu ke suatu tempat." Su Bing dan beberapa wanita bergegas ke menara dengan kebingungan. Hah? Bola berbentuk berlian yang indah. Dante Xianer menatap jantung Hong Meng yang tergantung di depan Tan Yun dan berkata dengan gembira. Hal yang sama berlaku untuk Sue Zian, Yukin, Meng Yi, dan Xiao. Hanya Sen Subing yang melebarkan matanya yang indah, dan berkata dengan sangat gembira, "Tan Yun, bagaimana mungkin jantung dari alam dewa Hong Meng kami ada di tanganmu?" Sen Subing tahu bahwa ada 3 harta di alam semesta yang luas, yaitu, jantung Hong Meng, jantung asal dan jantung kekacauan. 3 harta terbesar adalah dasar dari 3 dunia dewa. Pada awalnya, tujuan sebenarnya dari tertinggi Si Yuan dan kekacauan tertinggi untuk membunuh tertinggi Hong Meng bukanlah untuk mengingini sumber daya budidaya dunia surgawi Hong Meng, tetapi untuk jantung Hong Meng. Karena 3 harta terbesar terkait dengan kelangsungan hidup bersama dari dunia dewa. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, 2 penguasa tertinggi berpikir bahwa mereka dapat menemukan jantung Hong Meng dengan membunuhku. Sungguh lelucon. Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka menemukan hal yang begitu penting dengan mudah di masa lalu? Segera, Tan Yun memberitahu Sen Subing bahwa dia telah datang ke daratan Huangfu dengan jantung Hong Meng untuk menemukan dirinya sendiri. Kakak ipar, apa gunanya jantung Hong Meng? Sue Zian bertanya seperti bayi yang penasaran. Ini sangat berguna sehingga saya tidak bisa memberitahu Anda dengan jelas untuk sementara waktu. Saya akan berbicara dengan Anda dengan hati-hati nanti. Tan Yun berkata sambil tersenyum, tutup matamu dan aku akan membawamu ke tempat yang seperti mimpi. Beberapa wanita menjawab dan memejamkan mata. Membuka. Ketika Tan Yun membacanya, tiba-tiba, pintu Hong Meng di hati Hong Meng meledak, dan tirai cahaya Hong Meng menyelimuti beberapa wanita. Kemudian beberapa wanita merasa pusing dan jatuh ke dalam kehampaan. Suara Tan Yun terdengar dari beberapa telinga wanita, "Kamu bisa membuka matamu." Setelah beberapa wanita membuka mata mereka, mereka segera berhenti jatuh dan berdiri di udara. Setelah menyaksikan dunia Hong Meng yang luas dan tak terbatas di mana-mana, selain Sen Subing, beberapa wanita terkejut dan bertanya pada Tan Yun, "Di mana ini?" Tentu saja itu ada di jantung Hong Meng. Tan Yun tersenyum. Sue Zian mengalihkan pandangannya, mengatupkan mulutnya dengan minat yang samar, dan bergumam, potongan abu-abu ini seperti mimpi. Benar-benar membosankan. Ah, Sister Tang,
Mengapa kamu mencubitku? Sue Zian merasa pinggangnya dijepit oleh Tang Meng, dan dia berkata kesakitan, awalnya, gelap dan udaranya tidak mengalir. Jika orang tinggal di sini, cepat atau lambat tercekik. Adegan ini menghibur para wanita. Tan Yun tiba-tiba menarik sudut mulutnya, memandang para wanita dan berkata, berikutnya adalah waktu untuk menyaksikan keajaiban. Bahkan jika Sen Subing dulunya adalah istri Tan Yun, dia tidak tahu tentang ruang dalam jantung Hong Meng. Pada saat ini, dia penuh dengan rasa ingin tahu, sama seperti semua gadis. Namun, ketika adegan berikut terlihat oleh para wanita, mereka terkejut. Dan benar-benar merasakan apa artinya menjadi seperti mimpi. Namun, melihat Tan Yun, yang bermartabat, berkata dengan keras. Kekuatan 5 elemen meluas ke langit dan bumi. Kekuatan angin dan guntur menjadi angin. Kekuatan waktu dan ruang menentukan langit dan bumi. Kekuatan kematian tidak terlihat. Kekuatan cahaya memelihara semua hal. Awal alam semesta ada di mataku. Pada saat suara Tan Yun jatuh, kekuatan 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah seperti gelombang tak terlihat dari tubuhnya, menyapu dari kekosongan Hong Meng, menelan kekosongan 100 mil. Tiba-tiba, kekosongan Hong Meng yang awalnya kabur menjadi jelas. Saat bernafas, kekosongan Hong Meng dari semua wanita menjadi jelas dan transparan, sejelas kekosongan eksternal. Adegan berikutnya adalah proses yang terbentuk di bawah perpaduan kekuatan 11 atribut. Anda harus melihat dengan baik. Tan Yun tersenyum seperti angin musim semi, suaranya jatuh, dan di mata gadis-gadis yang terbuka lebar, kekuatan tanah coklat muncul di kehampaan di bawah kaki mereka, dan segera, kekuatan bumi perlahan-lahan menelurkan bumi. Ya, itu adalah bumi hampa yang ditangguhkan. Bumi dengan cepat tumbuh, dan segera mencapai 100 mil, membuat gadis-gadis itu tampak berdiri di tanah murni yang tergantung di langit. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, di bawah pemikiran Tan Yun, kekuatan kuat dari 5 elemen mengalir keluar dari tanah murni ratusan mil di sekitarnya. Dalam napas 5 elemen, di bumi di sekitar mereka, paviliun naik dari tanah dengan tata letak yang sempurna. Segera, banyak paviliun terbentuk di tanah. Di antara masing-masing paviliun adalah imajiner, dan bunga, tanaman, dan pohon dibor dengan indah dari tanah, membuat seluruh mansion penuh vitalitas dan tanaman hijau. Ini, Namong Yukin adalah orang pertama yang merasakan sesuatu, dia mulai melihat langit, dan melayang di udara 1000 kaki. Rumah di bawah ini persis sama dengan rumah Tan yang hancur di kota Wang Yue. Jika ada perbedaan, ini adalah rumah Tan ini, yang 10 kali lebih besar dari rumah Tan di kota suci Wang Yue yang dihancurkan. Namong Yukin dengan gembira berteriak, saudari, datang dan lihatlah. Tata letak ini persis sama dengan rumah Tan tempat kota suci Wang Yue yang dihancurkan. Para wanita mendengar kata-kata itu, roh mereka terbang ke atas ke dalam kehampaan dan melihat ke bawah. Ketika mereka menemukan bahwa mereka persis sama, mereka semua senang. Wah, cantik sekali. Sue Zian menatap mata Tan Yun, dipenuhi dengan bintang-bintang kecil yang dia kagumi. Kakak ipar, kamu benar-benar luar biasa. Apakah rumah Tan akan membiarkan kita hidup di masa depan? Tan Yun tersenyum dan berkata, tentu saja, setelah aku menikahi Su Bing dan yang lainnya, rumah Tan di sini akan menjadi rumah baruku. Mendengar pidato itu, gadis-gadis itu sangat senang. Sue Zian kembali normal dengan kesuraman yang tak terlihat di matanya. Namun, apa yang membuat para wanita merasa benar-benar seperti mimpi, tidak terbayangkan, dan dapat dimengerti masih akan datang. Selanjutnya, adegan yang terjadi membuat para gadis semakin bersemangat. Karena, dengan guntur dan kilat di langit, awan keluar satu demi satu dan menyelimuti langit di atas rumah Tan. Segera, awan terhubung ke lautan awan yang bergerak. Langit telah berubah dari jernih menjadi biru seperti laut, yang benar-benar indah. Itu sangat indah. Tante Xianer menatap langit yang bersih dengan ekspresi panik, dengan senyum memikat di wajahnya yang menakjubkan. Hal yang sama berlaku untuk Sen Subing dan beberapa wanita. Saat semua wanita bahagia, kekuatan ruang dan waktu menyatu membentuk kekuatan ruang dan waktu. Setelah itu, rumah Tan penuh dengan jarak ratusan mil.
Kemudian, kekuatan waktu dan ruang berubah menjadi tirai cahaya transparan dengan diameter 200 li, menghalangi dunia Hongmeng, membungkus rumah Tan dan menutupi langit biru dan awan putih dalam radius 100 li. Ini adalah kekuatan waktu dan ruang untuk mengatur alam semesta. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kekuatan cahaya di langit dengan cepat mengembun menjadi garis luar matahari. Berdengung. Dalam kekosongan-kekosongan, kekuatan 10 atribut, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang dan kematian, meluncur keluar dari tubuh Tan Yun, berubah menjadi 10 kolom cahaya, bergegas ke awan dan menembak ke dalam garis besar matahari. Kemudian, garis besar itu berangsur-angsur berubah dari maya menjadi nyata, dan sesaat kemudian, matahari nyata terbentuk, menerangi kehampaan. Pada saat ini, Tan Yun tampak lelah, dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Dia sekali lagi melepaskan kekuatan 11 atribut, mengisi bumi dan kekosongan dengan radius 100 mil. Sesaat kemudian, ketika kekuatan 11 atribut tidak aktif dan tidak terlihat, dia menyeka keringat di dahinya dan berkata sambil tersenyum, "Sudah selesai." Sue Zian tertawa dan berkata, "Kakak ipar, ini agak kecil, hanya radius 100 mil jauhnya. Kamu bisa membuat dunia lebih besar. Ini hampir tak terbatas." Mencium pidatonya, Tan Yun menunjukkan jejak garis hitam di dahinya, tiba-tiba menarik sudut mulutnya dan berkata, "Dengan keadaanku saat ini, aku hanya bisa membuka dunia dalam jarak 100 mil. Dunia yang berjarak ratusan mil ini adalah pusat dari dunia Hongmeng ini. Saat ranah saya meningkat di masa depan, dunia ini akan terus berkembang." Namong Yukin tersenyum dan berkata, "Benarkah? Hebat." Pada saat ini, si Hong Xiao menatap matanya yang indah, "Tan Yun, dengan matahari, bisakah ada bintang dan bulan?" "Tentu saja," Tan Yun menjelaskan sambil tersenyum, "saya telah menyesuaikan waktu di dunia Hongmeng agar konsisten dengan waktu di luar. Dengan cara ini, setelah Anda masuk dan kemudian keluar, Anda tidak akan bertentangan dengan waktu di luar. Ketika dunia luar gelap, di sini juga akan gelap, apakah itu langit yang penuh bintang, matahari dan bulan, semuanya ada di sini. Selanjutnya, dunia Hongmeng itu unik. Apakah itu perubahan mendadak atau kombinasi guntur dan kilat, itu tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Singkatnya, ini adalah dunia baru. Saya menyebutnya dunia Hongmeng." Mendengar pidato itu, Tang Mengi berkata, "Tan Yun, seberapa besar dunia Hongmeng?" Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Ini tidak terlalu besar sekarang. Hanya sekitar 90 juta mil. Tapi di masa depan, dengan peningkatan terus-menerus dari ranah saya, itu akan menjadi lebih dan lebih luas." Mendengar pidato itu, para wanita itu mengangguk mengerti. Pada saat ini, Tan Yun berkata, "Tanah suci api akan datang. Ayo keluar." Selanjutnya, Tan Yun dan para gadis terbang keluar dari jantung Hongmeng. Ambil. Ketika Tan Yun membacanya, jantung Hongmeng berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah menelan pusat kolam rohnya, Tan Yun memberitahu gadis-gadis itu bahwa apa yang disebutnya terbang bersama mereka adalah membiarkan mereka tinggal di jantung Hongmeng, dan dia sendiri melambung ke negeri dongeng. Dengan cara ini, para abadi yang sedang ditinjau tidak dapat menemukan keberadaan para wanita yang menyelinap ke negeri dongeng. "Tan Yun, mengapa kita harus menyelinap daripada terbang?" Dan Taixianer tidak mengerti. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Sen Subing menjelaskan sambil tersenyum, "Dunia abadi itu luas, dan ada ratusan tempat penyensoran untuk makhluk abadi. Setelah kami muncul, kami langsung ditugaskan ke ratusan tempat abadi, yang masing-masingnya adalah sangat jauh. Tujuan Tan Yun melakukan ini adalah untuk menyatukan kita semua. Jika tidak, jika kita tersebar di dunia abadi, akan sulit untuk menemukan satu sama lain pada saat itu." Setelah Sen Subing menjelaskan, dia tiba-tiba merasakan gelombang panas menyapu ke depan. Tan Yun dan yang lainnya melepaskan indera spiritual mereka, terselubung di depan, dan menemukan melalui indera spiritual bahwa di depan, 90 juta mil jauhnya adalah gunung berapi yang bergulir. Yang terkecil setinggi puluhan ribu kaki, bahkan ada yang mencapai jutaan kaki. Gunung berapi berwarna magma, yang cukup mengaduk jiwa.
Ini adalah area terlarang umat manusia, Tanah Suci Api. Meskipun Tan Yun dan yang lainnya berada 90 juta mil jauhnya dari tepi tempat perlindungan api, mereka semua merasakan gelombang panas yang bergulir, yang menunjukkan suhu tinggi tempat wilayah api. Tan Yun berdiri di belakang singa naga emas, berkilauan dengan emas di matanya dan berkata sambil berpikir, menurut perhitungan waktu, dalam 3 tahun, pasukan kerajaan hewan akan melewati area suci Tanah Api. Ketika kita tiba di Tanah Suci Api, saya pergi ke kedalaman Tanah Suci untuk mencari api. Su Bing, Anda bubar dalam garis lurus setiap 100 juta li kekosongan. Jika Anda menemukan pasukan binatang buas, saling bercerita dengan pengetahuan spiritual. Kalau begitu kita akan membunuh pasukan monster. Setelah memberitahu, Tan Yun mengendarai singa naga emas dan terbang 90 juta mil ke depan. Ketika dia mencapai tepi Tanah Suci Api, Tan Yun memanggil Moer di Menara Suci Linglong dan Raja dari 8 klan. Di antara binatang buas, hanya kera pembunuh yang menyentuh kesempatan untuk bangkit. Pria besar, Moer dan Raja Beruang Tianluo berada di perampokan tahap ke-10. Selain Raja Naga dan Beruang Tianluo, raja-raja dari 7 keluarga lainnya juga telah memasuki tahap ke-10 kedewasaan dalam kultivasi mereka sebelumnya. Setelah Tan Yun membiarkan 11 binatang buas dan para wanita menyebar di langit di luar Tanah Suci Api yang terpisah ratusan juta mil, dia terbang ke Tanah Suci Api yang luas. Tan Yun mengetahui dari slip peta giok bahwa pegunungan di Tanah Suci Api mencakup area seluas 3 miliar li. Tan Yun sudah lama mengetahui bahwa ada monster tingkat 10 yang kuat tinggal di Tanah Suci Api. Tan Yun meluncur melalui gunung berapi yang menjulang dengan kecepatan tinggi dan terbang ke kedalaman Tanah Suci Api. Kecepatannya sekarang telah mencapai 350 juta mil sehari, 2 kali lebih cepat dari para biarawan biasa. Semakin dekat ke pusat Tanah Suci Api, semakin tinggi suhunya. Suhu yang sangat kuat telah memecahkan transpirasi kehampaan. Meski begitu, Tan Yun, yang memiliki nyala api Hongmeng, tidak bisa merasakan suhu tinggi sama sekali, dan masih terbang melintasi langit di antara gunung berapi yang menghalangi matahari. 4 hari kemudian, manusia yang rendah hati, beraninya kamu masuk ke alam Buddha ini. Ketika Tan Yun hendak terbang ke area tengah Tanah Suci Api, tiba-tiba, suara orang tua terdengar dari pegunungan yang lebih rendah. Mengikuti reputasinya, mata Tan Yun tiba-tiba menyusut, tetapi dia melihat burung api raksasa dengan ukuran tubuh 1000 kaki, mengepakkan sepasang sayap api untuk menghalangi matahari, naik dari lautan api di antara pegunungan dan melayang 10.000 kaki. Di depannya, ini adalah burung raksasa berwarna-warni dengan kepala seperti ayam dan leher seperti ular. Tan Yun melihat sekilas bahwa ini adalah burung ilahi dari tahap ke-10 perampokan, Phoenix Api Ilahi. Itu juga bisa disebut Phoenix.